Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari surat lamaran kerja, jenis-jenis dan sumber dari surat lamaran kerja. Yang terakhir adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, yang untuk materi pertama, itu pengertian surat lamaran pekerjaan yang adalah merupakan suatu surat resmi yang dikirimkan oleh seseorang kepada instansi atau perorangan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, jadi kata kuncinya di situ adalah ada instansi dan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk jenis pembuatannya itu dipisah menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran yang disertai riwayat hidup. Dalam arti kata, riwayat hidup yang kita tulis disertai langsung di dalam isi surat dan tidak dipisah. Sedangkan kalau yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang riwayat hidupnya dipisahkan menjadi lembaran-lembaran tertentu yang diletakkan setelah surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Dan untuk sumber surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu tanpa sumber tertentu. Jadi sumber dari surat lamaran pekerjaan yang ini merupakan inisiatif dari si pembuat surat untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua diambil dari satu media tertentu. Itu bisa dari koran, televisi, bisa dari pos dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga referensi dari pihak tertentu. Itu diambil dari sifat perorangan. Misalnya ada orang dalam yang memberikan informasi lowongan kerja ataupun dari tetangga dan sebagainya. Dan itu diambil tanpa dari media. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sistematika. Nah, yang untuk poin sistematika itu kita akan membahas struktur atau isi dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Yang pertama ada namanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Dan sebagai contoh, kita ambil di sini adalah Bukit Tinggi 30 April 2020. Dan untuk sistematika ini yang harus adik-adik ketahui adalah untuk berhubungan dengan lokasi itu setiap awal katanya harus dipakai menggunakan kapital. Ya. Yang kedua, antara kota dengan tanggal pembuatan surat harus dibatasi tanda baca koma. Yang ketiga, untuk tanggal jika angka 1 sampai 9 itu tidak ada 0 di depannya. Jadi harus angka tunggal. Kalau 1 ya 1 gitu dan seterusnya. Dan untuk bulan tidak boleh diganti menjadi huruf ataupun disingkat. Jadi harus ditulis utuh. Yang terakhir adalah sebutkan tahunnya tanpa menggunakan tanda baca sama sekali. Yang kedua, itu terdapat hal dan lampiran. Di dalam hal itu, kita hanya akan menuliskan tujuannya, yaitu adalah surat lamaran pekerjaan. Ini bisa disalin saja. Yang kedua, jika berhubungan dengan lampiran, itu berkaitan dengan berkas yang akan kita sertakan di dalamnya. Yang harus diperhatikan dalam lampiran adalah bukan jumlah setiap helai yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan, tetapi adalah kita ambil berdasarkan poin-poinnya. Jadi kalau di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada 5 poin harus kita tampilkan, berarti di sini lembarannya adalah 5 lembar. Jadi bukan berdasarkan jumlah lembarannya. Ketiga, kita masuk ke dalam tujuan surat. Jadi untuk tujuan surat kemana surat lamaran pekerjaan itu akan kita ajukan. Jadi yang harus diperhatikan adalah kita ambil contoh terlebih dahulu.
kita ambil contoh yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Jadi yang menjadi acuan di sini adalah terkadang akan meletakkan kata kepada di depannya, tetapi itu harus dibuang ya. Terus yang kedua, jika kita langsung menyebutkan nama orang di dalamnya tanpa ada gelar, kita harus menggunakan kata sapaan, baik bapak atau ibu. Tetapi jika nama orang tersebut sudah terdapat gelar, maka tidak ada kita menggunakan kata sapaan di dalamnya. Dan untuk berhubungan dengan suatu lembaga, itu harus kita sebutkan kemana surat itu kita ajukan. Misalnya kalau ke sekolah, kita gunakan kepala sekolah. Kalau berhubungan dengan PT, itu biasanya berhubungan dengan pimpinan ataupun bagian HRD. Terus yang kedua, kita akan berhubungan dengan jalan. Jalan tidak boleh disingkat, jadi harus ditulis full. Jadi Jalan WR Supratman nomor 30 Bukit Tinggi. Nah, yang harus menjadi acuan di sini adalah ada yang menuliskan NO di depan angka. Itu sebenarnya boleh juga, tetapi lebih efektif jika disebutkan langsung angkanya. Dan kalau seandainya menggunakan NO, itu biasanya nomor yang ada kelipatan atau gang di dalamnya. Contoh, Jalan WR Supratman 7 nomor 30. Jadi kalau kita ambil contoh ya, jadi WR Supratman 7 nomor 30. Ini jika berhubungan dengan dua angka di depannya. Jadi kalau hanya ada satu, kita langsung saja menulisnya full. Terus terakhir kita gunakan kata di tempat. Nah, untuk poin keempat, kita masuk salam pembuka. Di dalam salam pembuka, kita tidak menggunakan assalamualaikum. Jadi kita menggunakan kata dengan hormat. Dengan hormat diawali D kapital serta diakhiri dengan tanda baca koma. Untuk poin selanjutnya, kita akan membahas tentang pembuka surat. Jadi pembuka surat lamaran pekerjaan ini kita ambil contoh dari PT Pos Cabang Bukit Tinggi. Itu diambil tanggal 30 Maret 2020, bahwasanya SMP Negeri 1 Bukit Tinggi itu membutuhkan sebagai guru matematika. Jadi untuk bahasa yang benar kita menggunakan berdasarkan informasi yang saya peroleh. Jadi saya ini harus kita gunakan orang pertama tunggal, jadi bukan kami. Peroleh melalui PT Pos. PT itu tidak menggunakan tanda titik ya, karena dia jenisnya akronim. Jadi PT Pos Cabang Bukit Tinggi itu sertakan tanggal kapan kita mengambil atau mendapatkan iklan tersebut. Ini kita ambil tanggal 30 Maret 2020. Bahwasanya SMP Negeri 1 Bukit Tinggi membuka lowongan pekerjaan sebagai tenaga pengajar di bidang matematika. Ini merupakan pembuka surat. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam isi surat. Jadi isi surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berhubungan dengan identitas. Yang kedua berhubungan dengan lampiran. Nah, untuk berhubungan dengan isi surat yang berkaitan dengan identitas, itu tidak semua identitas yang kita masukkan. Rata-rata ini akan berhubungan dengan nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, agama misalnya, terus tamatan terakhir. Tamatan terakhir, misalnya S1 komunikasi misalnya dan sebagainya. Yang kedua, berhubungan dengan lampiran. Jadi lampiran ini kita sertakan beberapa poin.
Dan itu tidak semua identitas kita yang bisa kita lampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Biasanya yang pertama itu berhubungan dengan daftar riwayat hidup. Ya, ini yang jika dipisah kita akan tulis di sini. Terus yang kedua berhubungan dengan pas foto. Pas foto terserah ya, biasanya kita ambil 2, kita ambil 3x4 sebanyak 2 lembar. Terus yang ketiga itu berhubungan dengan ijazah. Yang keempat berhubungan dengan transkrip nilai. Terus ada juga berhubungan dengan SKCK dan sebagainya. Jika kita mengambil ijazah misalnya dia membutuhkan sebanyak 2 lembar. Ya, jadi kalau untuk membuat lampiran yang paling atas tadi berhubungan dengan hal dan lampiran, ini bukan kita totalkan semua jumlah lembarnya, tetapi kita ambil berdasarkan poinnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 lembar. Dan untuk berhubungan dengan penutup surat, jadi penutup surat lamaran pekerjaan ini yang harus kita perhatikan. Bahasanya demikian ya. Jadi kalau demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya tulis. Terus yang kedua, di kalimat kedua berisi harapan. Jadi besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Dan di kalimat ketiga atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu berhubungan dengan penutup surat. Jadi yang terakhir itu ada namanya salam penutup. Jadi salam penutup di dalam surat lamaran pekerjaan itu terletak di atas nama dan tanda tangan. Jadi kita menggunakan hormat saya dan tuliskan nama terang Zahara Wahyuni yang dibubuhi dengan tanda tangan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk bagaimana penulisan dari isi surat itu secara lebih lengkap dan untuk sistematikanya arahnya kemana, kanan atau kiri, itu akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya.